Suara takbir telah berkumandang, menandakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sudah tiba, dan kita telah berpisah dengan bulan Ramadan nan suci. Semoga kita semua dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Aura kemeriahan yang dirasakan sepanjang bulan suci Ramadan akan mencapai puncaknya di awal Hari Raya Idul Fitri. Uniknya, meskipun sama-sama merayakan Idul Fitri, nyatanya setiap negara memiliki perayaan yang berbeda-beda. Biasanya hal ini disesuaikan dengan kultur dan budaya di setiap negara. Meskipun berbeda-beda, momen Lebaran akan disambut secara meriah. Setiap negara yang memiliki ciri khas tersendiri pun membuat Idul Fitri semakin bermakna, apalagi perayaan ini hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Inilah tradisi unik perayaan Idul Fitri dari berbagai negara di dunia. Amerika Serikat. Di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim pun, perayaan Hari Raya Idul Fitri tetap meriah. Umat Muslim Amerika Serikat akan saling memberi kabar satu sama lain tentang datangnya hari bahagia tersebut melalui internet serta telepon. Sebelum melakukan sholat Id, biasanya mereka lebih dulu menyiapkan makanan atau snack untuk menyambut tamu serta keluarga. Momen Lebaran di negeri Paman Sam ini juga ditandai dengan penggunaan pakaian formal maupun adat daerah asal. Biasanya, sholat Id di New York diadakan di kelima borough dan Masjid At-Taqwa Brooklyn. Sama seperti di negara lainnya, perayaan Idul Fitri di Amerika Serikat mencakup dengan sholat Idul Fitri, silaturahmi, festival, dan permainan di jalanan. China. Meski umat Muslim di China termasuk minoritas, tetapi mereka juga memiliki tradisi untuk merayakan Idul Fitri. Di negeri tirai bambu ini, perayaan Hari Raya Idul Fitri yang paling terasa adalah di daerah Xinjiang dan Yunnan, karena di kedua wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Seperti perayaan Idul Fitri pada umumnya, setelah salat Id, umat Muslim di China akan bersilaturahmi dan makan bersama dengan keluarga dan tetangga terdekat. Setelah bersilaturahmi, umat Muslim China akan berziarah ke makam leluhurnya. Selain berdoa untuk para leluhur, tradisi ini juga dilakukan untuk menghormati para umat Muslim yang gugur pada revolusi kebudayaan di zaman dinasti Qing. Saat perayaan Lebaran Idul Fitri, umat Muslim China memakai jas khas dan kopiah berwarna putih untuk pria, sedangkan yang wanita akan menggunakan kerudung dan baju hangat. India. Tidak semua masyarakat India menganut agama Hindu, namun banyak juga yang beragama Islam. Perayaan Idul Fitri di India diawali dengan Chandrat yang jatuh di malam terakhir Ramadan. Di malam Chandrat, orang akan pergi keluar untuk mengunjungi bazar dan berbelanja. Kemudian di Hari Raya Idul Fitri, setelah sholat Id, umat Muslim India akan merayakannya dengan bersilaturahmi dan berkumpul bersama keluarga sambil menyantap siwayan, servai, dan makanan khas Lebaran India lainnya. Siwayan yaitu bihun manis yang dicampur dengan susu dan buah kering.
Perempuan India juga akan mengenakan pakaian tradisional dan menghiasi tangan mereka dengan henna saat Idul Fitri. Afghanistan. Idul Fitri di Afghanistan juga memiliki tradisi sendiri. Masyarakat di sana menyebutnya dengan tokem jangi atau perang telur. Untuk turut serta, para lelaki akan berkumpul di lapangan dengan membawa telur ayam rebus yang didekorasi dengan berbagai desain dan warna. Setelah melakukan sholat Idul Fitri bersama, orang-orang akan berkumpul dan saling memecahkan telur rebus milik orang di sekitarnya. Peserta akan dianggap sebagai pemenang jika kulit telurnya tidak pecah hingga akhir lomba. Turki. Di Turki, Hari Raya Idul Fitri dikenal dengan nama Ramadan Bayram atau Seker Bayram yang memiliki arti perayaan manisan. Sama seperti negara muslim lainnya, orang Turki juga pergi ke masjid, silaturahmi, dan berkumpul bersama keluarga. Yang membedakan, jika anak-anak di negara lain mendapatkan uang hari raya, di Turki anak-anak akan mengunjungi rumah tetangga untuk mengucapkan hari raya. Lalu sebagai hadiah, mereka akan mendapatkan permen atau makanan khas seperti baklava. Selain itu, Turki juga punya tradisi Idul Fitri yang tak kalah unik. Di negeri sufi itu, tiap hari raya Idul Fitri, hanya kaum pria saja yang berangkat ke masjid untuk menunaikan salat Id, sementara kaum wanita tetap tinggal di rumah. Mesir. Jika di negara lain Idul Fitri dirayakan selama 2 hari, lain halnya di negara ini, Mesir merayakan Idul Fitri selama 4 hari berturut-turut. Selain halal bihalal, mereka juga menggelar makan bersama dengan keluarga. Makanan khas yang dihidangkan adalah fata, makanan khas Mesir yang terbuat dari campuran beras, daging, bawang, dan cuka. Selain fata, makanan khas Idul Fitri di Mesir lainnya adalah kahak, yaitu kue kering atau biskuit, yang biasanya diisi dengan kurma. Uni Emirat Arab. Selain melakukan silaturahmi dengan sanak saudara, perayaan Idul Fitri di Uni Emirat Arab juga menyelenggarakan acara dan pertunjukan budaya yang luar biasa seperti trik sulap, taman bertema yang didekorasi, pertunjukan tari, dan lain-lain. Seluruh Uni Emirat Arab mengantar perayaan Idul Fitri dengan ratusan acara selama periode perayaan. Selain itu, masyarakat Uni Emirat Arab merayakan Idul Fitri dengan ouzi, hidangan lokal penting yang disiapkan khusus untuk perayaan Idul Fitri. Ouzi adalah hidangan yang dimasak dengan lambat, di mana daging kambing yang lezat dicampur dengan nasi dan dihiasi dengan kacang pinus goreng. Arab Saudi. Pada kesempatan Idul Fitri, warga Arab Saudi berbagi kegembiraan melalui sejumlah acara meriah dan kegiatan rekreasi. Negara ini didekorasi secara mewah sebagai bagian dari perayaan Idul Fitri. Setelah sholat Id, keluarga dan sanak saudara biasanya berkumpul untuk silaturahmi dan menyantap makanan khusus Idul Fitri, dan sebelum disajikan, anak-anak biasanya berdiri di depan setiap anggota keluarga dewasa yang memberikan rial, mata uang Arab Saudi, kepada anak-anak. Makanan khas Lebaran yang pasti selalu ada setiap Lebaran di Arab Saudi adalah nasi kebuli.
yaitu daging domba yang dicampur dengan nasi ditambah dengan sayuran tradisional. Ada satu lagi tradisi unik saat Idul Fitri di Arab Saudi, yaitu penduduk setempat meninggalkan beras dalam jumlah besar dan barang-barang lainnya secara anonim di depan pintu orang-orang yang kurang beruntung. Malaysia. Masyarakat Malaysia merayakan kesempatan yang benar-benar menggembirakan ini dengan melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka pada hari sebelum Idul Fitri dengan istilah balik kampung. Tentu saja, sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba, menjadi waktu tersibuk bagi umat Muslim Malaysia, karena mereka akan terlibat dalam mendekorasi rumah dengan hiasan yang indah dan menyiapkan hidangan tradisional. Ketupat, kuih raya, lemang, rendang, dan lainnya adalah hidangan Idul Fitri yang populer di Malaysia. Semua rumah di Malaysia melakukan open house, rumah-rumah terbuka untuk semua orang, terlepas dari status dan agama mereka, untuk menikmati makanan lezat dan waktu yang menyenangkan. Indonesia. Lebaran di Indonesia dirayakan dengan megah yang dimulai sejak hari H Idul Fitri hingga 1 minggu ke depan. Rumah-rumah di Indonesia biasanya menyuguhkan berbagai aneka kue kering dan jajanan yang lezat untuk dihidangkan pada hari raya Lebaran. Ketupat dan opor ayam adalah hidangan wajib yang selalu ada saat momen Lebaran. Sebelum Lebaran tiba, sebagian masyarakat Indonesia melakukan nyekar atau ziarah kubur ke makam leluhur dan makam sanak saudara yang telah tiada, dengan menabur bunga, membersihkan area makam, dan mendoakannya. Salah satu tradisi yang paling utama di Indonesia saat Idul Fitri adalah mudik, di mana orang-orang Indonesia yang tinggal di kota besar untuk pulang ke kampung halaman mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Tradisi mudik biasanya dilakukan sebelum Lebaran, dengan menggunakan transportasi umum seperti pesawat terbang, kereta api, bus, travel, atau kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi dan sepeda motor. Sebelum Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia juga memiliki tradisi tersendiri. Pada malam Lebaran, umat Islam di Indonesia biasanya tumpah ruah ke jalan dan masjid untuk mengumandangkan takbir Idul Fitri. Takbiran biasa dilakukan di masjid dan keliling kampung oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan ini juga biasa diiringi oleh tabuhan beduk dan sound system. Tradisi ini menunjukkan kebersamaan antar sesama Muslim di hari raya. Dan tentu saja, mal-mal penuh sesak dengan orang-orang untuk berbelanja di menit-menit terakhir. Biasanya, penjualan industri fashion Islami mengalami lonjakan 20–30% selama musim perayaan. Sama seperti di negara lainnya, umat Muslim Indonesia juga akan bangun lebih pagi dan berkumpul di masjid atau lapangan besar untuk melaksanakan sholat Id. Momen Idul Fitri di Indonesia identik dengan tradisi sungkeman, di mana anggota keluarga yang lebih muda meminta maaf sambil bersalaman dan sungkem kepada anggota keluarga yang dituakan. Setelah prosesi sungkeman, tradisi Lebaran akan dilanjutkan dengan silaturahmi ke tetangga, teman, dan sanak saudara. Sudah menjadi tradisi, para orang tua menyediakan hadiah yang berupa uang untuk diberikan kepada anak-anak dan biasa disebut amplop Lebaran, angpau Lebaran, atau sangurioyo dalam dialek Jawa. Tradisi halal bihalal juga menjadi tradisi di Indonesia sesudah Lebaran usai, yaitu saling meminta maaf dengan orang-orang, termasuk teman sekolah, guru sekolah, teman kerja, kolega, tetangga, dan sanak saudara jauh yang ketika Lebaran tidak bertemu. Itulah tradisi perayaan Idul Fitri di berbagai negara di dunia.
Walaupun dirayakan dengan cara yang berbeda, ada satu hal yang sama, yaitu berkumpul dengan sanak saudara untuk saling silaturahmi dan makan bersama dengan menu masakan Lebaran yang khas di tiap negara. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan sampai berjumpa lagi pada video kami berikutnya.